Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arah kebijakan pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama yaitu kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional. Secara umum, kebijakan yang ditempuh Badan Amil Zakat Nasional tahun 2004 sampai 2007 dimaksudkan untuk pengembangan visi yang telah dirumuskan sebagai organisasi. Visi organisasi menjadi pusat zakat nasional yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, efisien, dan efektif berdasarkan syariat Islam. Nah, secara umum pandangan diarahkan pada yang pertama yaitu menjadi pusat zakat nasional, yang kedua pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan, yang ketiga pengembangan internal dan kelembagaan. Yang kedua, arah kebijakan dalam pendayagunaan zakat. Kebijakan pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional untuk 2004 sampai 2007 diarahkan pada yang pertama yaitu orientasi pada pengentasan kemiskinan mustahik. Untuk mendukung kebijakan ini, Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional menetapkan 35% untuk program pendayagunaan zakat ditunjukkan untuk mustahik pada sektor ekonomi. Kemudian, poin orientasi pada manajemen pendayagunaan. Orientasi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi mustahik dalam pendayagunaan zakat. Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia cenderung mendayagunakan zakat dengan tidak memperhatikan aspek manajemen. Hal ini terlihat pada kurangnya sosialisasi terhadap perencanaan dan implementasi program dan pertanggungjawaban zakat kepada publik. Dalam mendukung arah manajemen pendayagunaan, Badan Amil Zakat menetapkan langkah yaitu yang pertama, perlunya dilakukan studi kelayakan program terhadap tingkat kebutuhan mustahik. Yang kedua, dampak yang diperoleh bagi mustahik dalam suatu program. Yang ketiga, pendampingan program dan keberlanjutan program. Kemudian, bagian B, faktor-faktor sebagai dasar penetapan kebijakan pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama, persepsi makna pendayagunaan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, pendayagunaan mengandung arti suatu usaha untuk memanfaatkan dana zakat sesuai kebutuhan mustahik untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, persepsi terhadap makna kata amil. Dalam pandangan Badan Amil Zakat Nasional, amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga, faktor persepsi terhadap mustahik. Kriteria setiap mustahik memperlihatkan adanya perluasan unsur dari konsep fikih, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, dan keenam gorimin, yang ketujuh fi sabil Allah, yang terakhir Ibnu al-Sabil. Faktor persepsi terhadap makna yang terkait dengan zakat. Persepsi Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat antara lain: A. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah. B. Hak mustahik dengan fungsi tertentu. C. Pilar amal bersama antara orang kaya dan mustahik yang habis waktunya untuk berjihad. D. Sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam. E. Permasyarakatan etika bisnis yang benar karena mustaki mengeluarkan hak orang lain dari dirinya. F. Merupakan instrumen pemerataan pendapatan. G. Mendorong umatnya untuk lebih produksi. H. Dapat menciptakan lapangan kerja baru jika ia berkelola dengan manajemen yang baik. Faktor perubahan lingkungan sosial ekonomi religius mustahik. A. Lingkungan sosial ekonomi mustahik. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial ekonomi, hal-hal yang
memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan sikap dan perilaku sosial mustahik dalam memaknai aspek ekonomi. Yang pertama, demografis, yang kedua, corak hidup, yang ketiga, tata nilai sosial, yang B, lingkungan sosial religius. Lingkungan sosial religius mustahik dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang diperkirakan memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan sikap dan perilaku sosial keagamaan dalam memberikan makna terhadap fenomena kehidupan ini, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor perubahan lingkungan sosial ekonomi religius mustahik. A. Lingkungan sosial ekonomi mustahik. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial ekonomi, hal-hal yang diperkirakan memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan sikap dan perilaku sosial mustahik dalam memaknai aspek ekonomi. Yang pertama, demografis, yang kedua, corak hidup, yang ketiga, tata nilai sosial, yang B, lingkungan sosial religius. Lingkungan sosial religius mustahik dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang diperkirakan memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan sikap dan perilaku sosial keagamaan dalam memberikan makna terhadap fenomena kehidupan ini, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor dukungan yuridis formal. Adapun yang dimaksud dengan dukungan yuridis formal adalah dukungan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat, memberikan dukungan yang sangat positif bagi ekstensi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat termasuk pendayagunaannya. Faktor dukungan pola pikir strategis Hutton sebagai dikutip solusi memberikan petunjuk berkaitan dengan pembuatan strategi. A. Harus dibuat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. B. Tidak hanya satu. C. Harus dibuat dengan memfokuskan seluruh sumber daya. D. Dibuat berdasarkan potensi kekuatan dan bukan potensi kelemahan. E. Strategi yang memang layak untuk dilaksanakan. F. Memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. G. Disusun di atas landasan keberhasilan. H. Mendapati dukungan dari kelompok yang strategis. Kebijakan tentang presentasi dana dalam pemberdayaan zakat. Penetapan sektor ekonomi yang merupakan presentase tertinggi dipandang sebagai perwujudan dari arah kebijakan pemberdayagunaan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengentasan kemiskinan dan selanjutnya terlihat dalam visi lembaga yang ditetapkan. Arah kebijakan ini memberikan karakteristik bagi Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang memproporsikan diri dalam kencah pengembangan ekonomi dan karenanya ia dipandang sebagai lembaga ekonomi. Masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu D. Kebijakan tentang dana zakat sektor amil. 1. Bantuan pemerintah. Bantuan pendapatan ini bersumber dari APBN melalui anggaran Departemen Agama sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 Pasal 23 dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Bab 6 Pasal 17. Maka setiap tahun Badan Amil Zakat Nasional memperoleh alokasi dana dari APBN melalui Departemen Agama. Yang kedua, dari masyarakat secara terbatas. Dalam hal ini masyarakat secara perorangan dan kelembagaan secara sukarela dan pola inisiatif sendiri memberikan bantuan operasional kepada Badan Amil Zakat Nasional. 3. Bersumber dari dana zakat. Sumber dana dari zakat menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60 ditunjukkan untuk kepentingan mustahik. Salah satu di antara mustahik adalah amil. Badan Amil Zakat Nasional menetapkan bagian untuk amil dengan persentase 12,5%,
secara gratis. Besar dana untuk sektor dipergunakan untuk yang pertama, kepentingan atau kesejahteraan karyawan. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya Badan Amil Zakat Nasional. Yang ketiga, untuk sosialisasi. Kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu E, kebijakan tentang penyaluran dana zakat. Dalam hal penyaluran dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional menetapkan unit penyaluran zakat sebagai unit dari lembaga pengelolaan zakat yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sodakoh, baik dengan cara mendistribusikan maupun mendayagunakan dana kepada mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Dilihat dari sisi hubungan kelembagaan dengan Badan Amil Zakat Nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, USZ Counter dan USZ Mitra. USZ Counter adalah unit yang dibentuk Badan Amil Zakat Nasional yang sepenuhnya merupakan organ atau bagian dari Badan Amil Zakat di kantor pusat instansi pemerintahan, BUMN atau swasta yang berkedudukan di ibu kota negara. Sarana dan prasarananya disiapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. USZ Mitra merupakan USZ secara kelembagaan berada pada Badan Amil Zakat atau BAS atau Lembaga Amil Zakat atau LAS, baik dalam bentuk organisasi LAS sendiri maupun masjid, yayasan, dan lembaga keuangan mikro yang telah dilakukan sebagai USZ Mitra Badan Amil Zakat Nasional. Untuk USZ Mitra sejak tahun 2005 sampai 2007 telah terbentuk sebanyak 20 unit yang tersebar di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat dan peraturan terkait dengannya tidak ditemukan mengenai eksistensi USZ. USZ ini merupakan kebijakan sendiri yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Secara umum, pembentukan ini bertujuan untuk mengembangkan sinergitas antara lembaga yang memungkinkan pendayagunaan zakat secara tepat dan bermanfaat pada skala yang lebih luas.